Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ijtihad maqasid dalam ekonomi syariah yang beranggotakan yang pertama Muhammad Khairun Naza, yang kedua Anggita Tri Agustina, yang ketiga Nur Fitri Alfaini, yang keempat Via Sulfanida, yang kelima Siti Nurfik Kriyatun Nasiha, yang keenam Camelia Janatul Abdillah. Ya, poin yang pertama yaitu pengertian dari maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan syariah menurut bahasa adalah jalan menuju sumber air, juga bisa diartikan sumber menuju kehidupan. Secara etimologi, maqasid al-syariah adalah tujuan penetapan syariah dengan asumsi bahwa penetapan syariah memiliki tujuan tertentu dari pembuatnya, yaitu syar'i. Tujuan tersebut diyakini untuk kemaslahatan manusia sebagai sarana syariah. Istilah maqasid al-syari yaitu bisa dimaksudkan dengan maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tujuan disyariatkan hukum di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah klasifikasi maqasid al-syariah. Ya, sebelumnya bahwa maqasid al-syariah sendiri itu sangatlah penting bagi ketetapan kehidupan manusia. Maqasid al-syariah sendiri maksud-maksud dan tujuan hukum-hukum Allah tidak mungkin menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tujuan ini akan tercapai apabila ada taklif hukum. Taklif hukum yaitu perintah atau larangan atau bisa juga pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan sesuatu, ya. Lalu taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dapat dipelajari, dipahami, dan dimengerti oleh manusia dalam perilakunya sehari-hari. Selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu yang menurut hawa nafsunya sendiri. Jadi maqasid al-syariah sendiri yaitu ketetapan maksud dan tujuan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ya, lalu kita lihat dari 3 aspek, ya. Yang pertama adalah aspek pengaruh dalam kehidupan. Imam Al-Syatibi membagi maqasid al-syariah menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah doruriyat, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Baik, yang pertama yaitu doruriyat atau maslahah yang bersifat primer atau pokok, ya, bagi kehidupan manusia. Ini adalah tingkat yang tertinggi. Doruriyat terdapat 2 aspek, yaitu diniyah, agama juga berkaitan dengan akhirat. Lalu aspek yang kedua yaitu dunia, yang mana kehidupan manusia sangat bergantung kepadanya dan tidak dapat ditinggalkan. Ya, doruriyat ini sangat penting bagi manusia, ya, karena ini adalah maslahah yang bersifat primer atau pokok gitu. Lalu doruriyat pula terdapat 2 sisi. Yang pertama sisi realisasi atau sisi perwujudan atau sisi pelaksanaan, ya. Yang kedua yaitu sisi
memelihara kelestarian atau bisa juga disebut dengan istiqomah. Ya. Doruriyat sendiri terdapat al-kulliyat al-khamsah ya dalam doruriyat. Ini apa sih al-kulliyat al-khamsah? Al-khamsah adalah contoh tingkatan ya. Jadi dalam tingkatan-tingkatan tadi ini terdapat tingkatan lagi atau bagian ya. Yang pertama adalah agama, hak dan perlindungan atas agama. Yang kedua, hak dan perlindungan atas jiwa. Yang ketiga, hak dan perlindungan atas akal, keturunan dan juga harta ya. 5 ya. 5 poin ya, bisa kita sebut begitu. Mungkin ini dari aspek pengaruh dalam kehidupan mengenai doruriyat. Baik, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu hajiyat. Hajiyat itu setelah doruriyat, maslahah yang bersifat primer atau pokok. Selanjutnya adalah hajiyat, yaitu maslahah yang bersifat sekunder. Hajiyat itu dibutuhkan atau diperlukan oleh manusia, namun jika tidak terpenuhi atau tercukupi ya, itu tidak sampai merusak kehidupan manusia. Lalu apabila terpenuhi, itu bisa menambah nilai kehidupan manusia ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tahsiniyat. Tadi setelah ada doruriyat, hajiyat, sekarang adalah tahsiniyat atau maslahah yang bersifat tersier atau sesuatu yang dituntut oleh norma, tatanan hidup atau moral ya, muru'ah, itu yang ditunjukkan untuk kebaikan dan kemuliaan yang mana jika tidak terpenuhi itu tidak merusak kehidupan, namun juga dibutuhkan untuk kualitas kehidupan manusia. Jadi tadi itu doruriyat itu primer atau pokok, lalu ada hajiyat itu bersifat sekunder, lalu ini yang terakhir adalah tahsiniyat ya, yang maslahahnya bersifat tersier. Baik, sedikit menambahkan ya, ada aspek cakupan. Aspek cakupan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu maslahat kulliyat dan maslahat juz'iyah. Maslahah kuliah sendiri bersifat universal, luas atau keseluruhan, atau maslahah untuk orang banyak. Sedangkan maslahah juz'iyah bersifat parsial atau individual ya, untuk individu ya, seperti itu. Selanjutnya itu aspek yang ketiga, tadi aspek cakupan, aspek yang kedua ya teman-teman. Aspek yang ketiga yaitu aspek dengan dalil pendukung. Itu ada 3 bagian juga, qot'i, dhonni, dan juga wahmiyah. Terima kasih. Saya Siti Fikriatun Nasiha. Di sini saya akan menyampaikan identifikasi maqasid syariah. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mengetahui maqasid syariah, yaitu yang pertama, melakukan analisis terhadap lafaz, perintah dan larangan. Maksudnya ini adalah melakukan analisis terhadap lafaz yang termasuk kategori amar dan lafaz yang kategori nahi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara jelas sebelum mengaitkan dan problematika yang lain. Kemudian yang kedua itu ada penelaahan ilat, amar dan ilat nahi, di mana pemahaman maqasid syariah dapat dilakukan dengan melakukan analisis ilat hukum yang terdapat pada nas Al-Quran dan hadis. Kemudian ilat hukum tersebut ada kalanya tersurat dan ada kalanya tersirat. Ilat hukum ini
tertulis secara jelas dalam ayat Al-Quran dan hadis. Menurut Asy-Syatibi, harus mengikuti apa yang tertulis itu. Apabila ilat itu tidak diketahui secara jelas, maka kita melakukan tawakuf atau menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum. Dan terakhir itu melakukan analisis terhadap sukut asy-syariah, melakukan pemahaman terhadap problematika hukum yang tidak disebut oleh syari, di mana problematika hukum tersebut sesungguhnya berdampak positif pada kehidupan manusia. Ya, selanjutnya kita membahas tentang tarjih al-maqasid sebagai salah satu metode ijtihad maqasid dalam ekonomi Islam. Sebelumnya mohon maaf sekali teman-teman dan ibu dosen yang terhormat, saya tidak bisa menampakkan wajah saya saat presentasi seperti ini karena ada beberapa kendala, suaranya itu nggak keluar, kemresak kayak gitulah. Nggak tahu karena laptop wis tua atau bagaimana, itu saya nggak tahu. Akhirnya saya menggunakan metode yang lain seperti ini, rekam layar suara tanpa wajah. Ini juga di HP ngerekamnya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman dan ibu dosen yang terhormat. Kita masuk ke pembahasannya. Peran maqasid syariah dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dapat memberikan makna yang komprehensif dalam pembahasannya. Peranan tersebut bisa diwujudkan ke dalam maqasid al-khamsah. Apa saja maqasid al-khamsah itu? Yang pertama, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Peranan agama menempati posisi yang pertama, yang mewujudkan dalam bentuk keimanan. Keimanan memberikan cara pandang yang komprehensif pada kepribadian manusia yang menyeimbangkan dorongan material dan spiritual. Realisasi bentuk keimanan ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nilai-nilai Islam diimplementasikan dengan baik, tentu akan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan atau falah, bisa disebut dengan falah, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita sepanjang hari, sepanjang kita sholat, sepanjang kita beribadah. Tentunya kita ingin berharap kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya selamat di dunia saja, tapi juga selamat di akhirat. Kadang orang sejahtera, orang hidup berkecukupan hanya di dunia saja, karena mungkin dia terlalu banyak riba dan sebagainya. Akhirnya ya dia sejahtera di dunia tapi tidak sejahtera di akhirat. Itu kan repot. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup sejahtera, bisa hidup secara falah baik di dunia maupun akhirat, dengan seperti itu. Konsep falah ini sangat komprehensif yang mencakup pada aspek spiritual, moral, dan kesejahteraan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Falah merupakan tujuan umum dari syariah, maqasid al-syariah al-ammah dari ekonomi Islam. Adapun tujuan khususnya, maqasid syariah al-khassah berasal dari instrumen-instrumen ekonomi Islam itu sendiri. Contohnya seperti zakat. Zakat merupakan alat dari keadilan sosial yang tujuannya adalah untuk mensucikan para muzaki dan sebagai bentuk solidaritas mereka kepada saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Di sini sudah jelas bahwasannya salah satu di bagaimana caranya kita bisa hidup sejahtera, bisa hidup secara falah baik di dunia maupun akhirat, dengan seperti itu. Konsep falah ini sangat komprehensif yang mencakup pada aspek spiritual, moral, dan kesejahteraan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Falah merupakan tujuan umum dari syariah, maqasid al-syariah al-ammah dari ekonomi Islam. Adapun tujuan khususnya, maqasid syariah al-khassah berasal dari instrumen-instrumen ekonomi Islam itu sendiri. Contohnya seperti zakat. Zakat merupakan alat dari keadilan sosial yang tujuannya adalah untuk mensucikan para muzaki dan sebagai bentuk solidaritas mereka kepada saudara-saudara muslim yang membutuhkan.
Di sini sudah jelas bahwasannya salah satu implementasi dari falah itu, kesejahteraan itu adalah dengan menunaikan zakat dengan menggunakan instrumen-instrumen kesejahteraan itu. Salah satunya di dalam Islam adalah kita menunaikan zakat. Dalilnya kita sudah tahu lah bagaimana Islam sangat mewajibkan umat muslim, khususnya bagi yang mampu itu, untuk bisa menunaikan zakatnya sebagai bentuk mensucikan harta kita agar harta kita suci, plus sebagai rasa empati kita kepada saudara-saudara muslim kita yang kurang mampu. Jadi hak untuk sejahtera itu tidak hanya dimiliki oleh kita, tapi hak untuk sejahtera itu dimiliki oleh semua orang. Jadi ketika kita sudah bisa menikmati kesejahteraan itu, kenikmatan-kenikmatan itu, maka tentu ada orang lain yang harus dipenuhi juga. Ada orang lain yang harus kita penuhi hak-haknya. Mereka juga berhak untuk bisa mendapatkan kesejahteraan seperti kita. Dengan apa? Dengan instrumen zakat itu. Dalilnya sudah jelas. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah 40, ayat 43, di situ sudah berbunyi, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di situ sudah sangat jelas dan tegas bahwasannya alat instrumen dari falah ini, alat instrumen kesejahteraan ini adalah dengan cara kita berzakat itu. Dan tentunya di samping untuk mensucikan, kita juga bisa mempunyai solidaritas atau rasa empati kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Pada level mikro, falah mengacu pada kesejahteraan, mengacu kepada pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan dalam bekerja untuk mendapatkan kesenangan spiritual dan materi. Sedangkan pada level makro, terbentuknya stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dengan standar kehidupan masyarakat dapat tercapai di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari konsep falah, distribusi pendapatan yang merata, keadilan ekonomi, dan berkurangnya kemiskinan serta terbukanya kesempatan atau lapangan kerja. Itu penjelasannya teman-teman, penjelasan dari saya. Monggo bisa dilanjutkan untuk teman-teman yang presentasi selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang urgensi maqasid al-syariah dalam ijtihad ekonomi. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, di antaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori mikro lainnya. Maqasid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu. Maqasid syariah dapat memberikan dimensi filosof dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maka maqasid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Sekian dari saya, dilanjut pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu maqasid al-syariah dalam kegiatan ekonomi. Di PowerPoint sudah dijelaskan bahwa maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Mengetahui maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Prinsip yang kedua,
yaitu prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Singkatnya, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan dalam arti menimbulkan kerugian atau maldorot atau keadaan memberatkan atau masyakoh. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah presentasi kami dari kelompok 11. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak salah kata atau terdapat kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat.